Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongxi. Bab 266 sampai bab 270, dari buku yang kedua. Bab 271. Plot ganda. Mendengar suara itu, hati Cumu menjadi hancur. Cumu belum pernah mendengar suara ini sebelumnya, tetapi, dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu adalah suara pria jahat Duan Xinhe, yang memberi makan sekelompok monster serangga rakus yang mengerikan. Hati Cumu benar-benar hancur. Dia tidak menyangka Duan Xinhe akan muncul di sini. Kau tidak perlu menebak, anak yang terbakar menjadi abu itu bersamaku. Awalnya, dia ingin aku menyingkirkanmu, tetapi pada akhirnya, dia dengan bodohnya percaya bahwa aku akan membantunya membunuh semua pesaingnya seperti orang bodoh. Duan Xinhe perlahan berjalan keluar dari bayang-bayang, di mana cahaya tidak mencapainya. Wajahnya yang tajam perlahan muncul di bawah pantulan cahaya. Penampilan Duan Xinhe tidak sepenuhnya berbahaya, tetapi sepasang mata kuningnya yang seperti binatang buas membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang pasti akan menemukan bahwa matanya sepenuhnya merupakan tiruan dari mata monster serangga rakus. Melihat pelatih hewan peliharaan jiwa yang kuat ini muncul, Cumu sudah bisa merasakan kedatangan malaikat maut, karena saat ini dia tidak bisa melawan karakter seperti Duan Xinhe. Bahkan, jika hewan peliharaan jiwanya yang tak terlihat menggunakan kekuatan penuhnya, ia akan dapat langsung membunuh semua hewan peliharaan jiwa Cumu. Sekarang, jantung Cumu berdebar kencang, tetapi semakin berbahaya situasinya, semakin ia harus tetap tenang. Mantra pun dimulai. Cumu diam-diam menarik kembali dua hewan peliharaan jiwanya yang dapat dengan mudah dibunuh, peri udara es dan prajurit pohon iblis. Duan Xinhe tidak peduli apakah Cumu memanggil atau menarik kembali hewan peliharaan jiwanya. Dia hanya berjalan perlahan ke depan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mengitari Cumu sambil melangkah di atas api. Bicaralah, identitas apa yang kau miliki? Sesuatu seperti rubah neraka ekor 9 api kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Jika kau tidak sangat beruntung, maka seseorang yang luar biasa pasti telah memberikannya kepadamu. Duan Xinhe tidak terburu-buru untuk membunuh Cumu. Apakah kamu menginginkan telur naga tersembunyi? Cumu berkata setenang mungkin. Cumu tahu, jika dia tidak mengatakan identitasnya sebagai tuan muda, Duan Xinhe pasti tidak akan ragu untuk membunuhnya. Namun, bahkan jika dia mengatakan identitasnya sebagai tuan muda istana jiwa, untuk menutup kemungkinan informasi itu tersebar, dia juga tidak akan mengampuni Cumu. Karena mengatakan apapun tentang identitasnya berarti kematian, jika Cumu terus membicarakan topik itu, dia pasti akan mati. Oh, kau yakin tidak akan mengganti topik pembicaraan hanya untuk bertahan hidup? Duan Xinhe menatap Cumu dengan sabar. Namun, bahkan jika dia mengatakan identitasnya sebagai tuan muda istana jiwa, untuk menutup kemungkinan informasi itu tersebar, dia juga tidak akan mengampuni Cumu. Karena mengatakan apapun tentang identitasnya berarti kematian, jika Cumu terus membicarakan topik itu, dia pasti akan mati. Oh, kau yakin tidak akan mengganti topik pembicaraan hanya untuk bertahan hidup? Duan Xinhe menatap Cumu dengan sabar. Sesekali masih memasukkan jarinya ke dalam mulutnya untuk menjilati sisa aroma dada Fang Dan. Jantung Cumu sudah berdebar kencang. Duan Xinhe jelas-jelas orang yang kejam. Dengan orang seperti itu berdiri di depannya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hewan peliharaan jiwa yang kuat seperti Kaisar Iblis Galaksi Biru. Tekanan yang dibawa oleh Duan Xinhe sangat besar. Namun, tidak peduli seberapa kuat lawannya, Cumu hanya bisa tetap tenang, dengan tenang mencari alasan agar orang kuat itu tidak membunuhnya. Hanya dengan begitu dia mungkin menjadi cukup kuat untuk bersaing dengannya. Biarkan aku menunjukkan sesuatu kepadamu. Jika kamu mengenalinya, maka kamu akan tahu aku tidak berbohong. Cumu membuka mulutnya untuk berkata. Sambil berbicara, Cumu diam-diam membuka cincin spasialnya dan, dari deretan inti jiwa yang rapi, dia menemukan telur naga tersembunyi Empyrean Qian tergeletak di sudut. Tentu saja Cumu tidak akan memberikan telur itu begitu saja, itu sama saja dengan meminta kematian. Cumu secara khusus mengambil selaput luar telur yang akan terlepas hampir setiap bulan dan menyerahkannya kepada Duan Xinhe. Minat Duan Xinhe tidak begitu besar, tampaknya yakin bahwa Cumu hanya menunda hal yang tak terelakkan.
Namun, Duan Xinhe tidak keberatan membuang-buang waktunya. Dia mengambil alih selaput telur naga tersembunyi dan mengamatinya dengan saksama. Dia tampaknya tidak menemukan sesuatu yang istimewa, jadi dia sengaja menyingkirkannya. Cumu menundukkan kepalanya dan segera menyadari ada hidung panjang yang menyembul dari udara tipis yang mengendus selaput luar telur. Pertama-tama, katakan padaku untuk apa ini digunakan. Duan Xinhe bertanya. Bukankah ini yang kau cari setiap hari? Kata Cumu dengan tenang. Hehe, aku mencari selaput kepompong serangga bodoh. Aku lebih suka pergi dan menghancurkan selaput kepompong wanita di sana. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa. Kau tampaknya juga memiliki wanita yang baik di dekatmu, mengapa dia tidak bersamamu saat ini? Mata Duan Xinhe bersinar dengan nafsu. Cumu tahu Duan Xinhe sedang berbicara tentang Ye Qingxi. Rencana serangan air adalah ide Ye Qingxi, jadi Duan Xinhe pasti juga membencinya. Namun, dari mata Duan Xinhe, Cumu dapat memahami dengan tepat apa yang ingin dia lakukan terhadap Ye Qingxi. Hal ini membuat Cumu merasakan gelombang kemarahan yang luar biasa. Apa? Kamu marah? Hahaha, aku mulai berpikir kamu tidak punya emosi, bersikap begitu tenang bahkan setelah melihat orang jahat sepertiku. Ternyata kamu punya emosi, kata Duan Xinhe. Ketertarikanmu pada wanita adalah nafsu birahi. Aku akui aku mengkhawatirkan wanita itu. Jika kau menyakitinya, atau aku, kau pasti akan mati dalam waktu 1 tahun. Cumu menenangkan amarahnya dan berkata, aku mengatakan ini bukan untuk membuatmu takut akan konsekuensinya. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa membunuhku tidak berguna untukmu. Ada 2 alasan. Pertama, faksi di belakangku bisa menghancurkanmu dengan mudah, jadi jangan berharap untuk hidup dengan aman lagi. Kedua, aku bisa memberimu barang yang selalu kau inginkan sebagai gantinya. Tidak akan menyakitimu dan gadis itu. Sela Duan Xinhe. Cumu mengangguk. Hal yang selalu kuinginkan, maksudmu telur naga tersembunyi Cian. Duan Xinhe tidak bodoh, dengan cepat menebak apa yang dibicarakan Cumu. Cumu mengangguk lagi. Benda di tanganmu adalah lapisan membran terluar dari telur naga tersembunyi Cian. Duan Xinhe mengambil kembali selaput kering itu dan menciumnya, seakan berkomunikasi dengan hewan jiwanya sendiri. Sebelumnya, ketika naga tersembunyi Cian muncul di kota Li, Ibu 100 Duan Xinhe telah melakukan kontak dengan naga tersembunyi Cian, sehingga Ibu 100 dapat mencium aroma naga Cian. Benda yang ditarik Cumu benar-benar merupakan selaput telur naga tersembunyi Cian, jadi Duan Xinhe tentu saja dapat memastikannya. Dia menatap Cumu dengan cara yang khusus, tidak mengerti bagaimana Cumu bisa memilikinya. Bagaimana kamu mendapatkannya? Tanya Duan Xinhe. Aku pernah mencarinya sebelumnya. Isi perut dewa memiliki pintu masuk yang hanya aku yang tahu jalan masuknya. Aku juga tahu cara mengambil telur naga tersembunyi tanpa membangunkan naga itu. Manfaat yang bisa kuberikan padamu adalah mendapatkan telur itu, kata Cumu. Duan Xinhe mulai tertawa, tetapi tawanya membuat bulu kuduk berdiri. Cumu bahkan bisa merasakan monster serangga rakusnya mulai tertawa aneh, anehnya mirip dengan tuannya. Mata Cumu menatap tepat ke arah Duan Xinhe. Saat ini, dia sedang mengamati mata Duan Xinhe. Saat Duan Xinhe menunjukkan sedikit niat membunuh, Cumu tanpa ragu akan melepaskan api iblis putih di dalam dirinya dan menjadi setengah iblis. Dengan cara lain, tidak peduli dia atau hewan peliharaan jiwanya, akan mudah mati. Mengapa aku harus percaya padamu? Hanya aku yang tahu di mana naga tersembunyi Cian berada sekarang. Aku hanya perlu menunggu perlahan sebelum benda itu menjadi milikku. Duan Xinhe jelas sudah agak yakin. Sebenarnya, Duan Xinhe benar-benar ingin mendapatkan telur naga tersembunyi Cian. Namun, jeroan dewa tidak semudah itu untuk dimasuki. Tetap saja sangat sulit bagi Duan Xinhe untuk benar-benar mendapatkannya. Aku akan membiarkannya hidup untuk sementara waktu. Lagi pula itu bukan masalah besar. Mungkin anak itu punya cara. Duan Xinhe berpikir dalam hati. Jika kamu pikir kamu sangat aman saat ini, maka kamu terlalu naif. Tidakkah kamu tahu bahwa hidupmu telah menjadi kunci untuk mendapatkan telur naga tersembunyi Cian? Karena kamu satu tim dengan Yu He, mungkin dia sudah memberitahumu sejak lama. Kata Cumu. Duan Xinhe tampak sedikit bingung sebelum dia berubah menjadi seringai dingin,
kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Melihat Duan Xinhe tampak tidak menyadari status buronannya oleh semua golongan, Chu Mu malah tertawa. Apa yang bisa ditertawakan? Teriak Duan Xinhe dengan marah. Sepertinya kita semua telah dipermainkan oleh anak kecil bernama Yu He. Tuan Kota Li membagi tugas ini menjadi 3, masing-masing diawaki oleh generasi muda, generasi dewasa, dan generasi tua. Generasi muda bertugas mencari naga Qian. Mereka yang menemukannya akan mendapatkan 5 juta emas sebagai hadiah. Generasi dewasa bertugas membunuhmu. Orang yang membunuhmu akan mendapatkan telurnya. Generasi tua bertugas menjinakkan naga tersembunyi Qian itu sendiri. Konyol, Duan Xinhe tertawa dingin. Kau tidak percaya padaku, aku yakin para ahli generasi dewasa dari Sekte Elemental sudah ada di sini. Kirim salah satu monster serangga rakusmu keluar untuk memeriksanya, kata Chu Mu. Duan Xinhe tidak sepenuhnya percaya dengan kata-kata Chu Mu, jadi dia memang mengirim monster serangga rakus yang berpatroli di bawah tanah untuk memeriksa. Setelah beberapa saat, pesan itu segera dikirim, menggunakan komunikasi sonik khusus, kembali ke Duan Xinhe. Wajahnya langsung menjadi gelap. Yu He itu benar-benar bajingan, kata Duan Xinhe sambil menggertakkan giginya. Yu He memang seorang perencana yang mengerikan. Dia tidak hanya berpikir untuk menggunakan Duan Xinhe untuk menyingkirkan Chu Mu, dia bahkan mengatur waktu dan mengirim pesan ke Sekte Elemental. Setelah Duan Xinhe membunuh Chu Mu, dia ingin orang-orang dari Sekte Elemental membunuh Duan Xinhe. Dengan cara ini, telur naga akan jatuh ke tangan mereka. Bab 272, Dunia Bawah Tanah, Isi Perut Dewa Bagian 1. Rencana Yu He memang bisa dibilang cukup sempurna. Kalau bukan karena perubahan kecil, Chu Mu dan Duan Xinhe akan terbunuh oleh orang lain. Namun, Yu He salah dalam memperkirakan kekuatan Chu Mu dan kelicikan Duan Xinhe, yang akhirnya menyebabkan dirinya meninggal dalam kesengsaraan. Tidak heran orang itu masih tersenyum, seolah-olah dia telah memenuhi keinginan terbesarnya saat dia meninggal. Agaknya, dia tahu bahwa Duan Xinhe akan membunuh Chu Mu, dan setelah membunuh Chu Mu, Duan Xinhe akan segera ditangkap oleh para ahli Sekte Elemental, yang menyebabkan keduanya pasti mati. Chu Mu tahu bahwa Duan Xinhe tidak punya banyak pilihan lagi. Rencana ganda Yu He tampaknya telah menyelamatkan Chu Mu, karena jika dia menggunakan setengah alam iblis, bertahan hidup sampai para ahli Sekte Elemental tiba seharusnya tidak menjadi masalah. Tentu saja, Chu Mu menemukan bahwa Duan Xinhe saat ini tidak memiliki niat membunuh. Jika dia bisa menggunakan akalnya, Chu Mu masih bersedia menunda dengan Duan Xinhe. Tidak perlu mengorbankan jiwanya yang membara untuk menyelesaikan bahaya ini. Heng, bawa aku ke dalam tubuh dewa sekarang, dan bantu aku mendapatkan telur naga, kata Duan Xinhe kepada Chu Mu. Duan Xinhe tidak menyangka, hanya karena orang-orang dari Sekte Elemental mensubscribe channel novel Donghua dan datang, anak di depannya akan bisa lolos. Bahkan, jika identitas anak ini sangat tinggi, Duan Xinhe bahkan mungkin bisa menggunakannya sebagai sandera. Chu Mu mengangguk dan membiarkan Mo Xie tinggal bersamanya sebelum menunjuk ke arah pintu kamar mereka. Karena kamu sudah tahu di mana naga biru bersembunyi, tidak ada alasan bagimu untuk lupa bahwa jalan ke bawah ini adalah tempat di mana jeroan dewa berada, kan? Pada saat ini, Duan Xinhe hanya tersenyum dan berbalik, memperhatikan aula utama situs lama yang dituju ruangan itu. Nak, kulihat kau orang yang cerdas, dan tahu cara berdagang yang paling murni, yang menguntungkan. Namun, kau harus tahu bahwa kau dan istrimu telah membunuh begitu banyak cicitku. Aku harus membalas dendam untuk mereka, jadi tidak masalah jika kau menemukan telur naga Qian untukku, aku tetap harus melakukannya. Tentu saja, jika kau menemukan telur naga itu untukku dan membantuku melarikan diri dari situasi saat ini. Aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkan salah satu dari kalian berdua hidup. Duan Xinhe bercanda. Setelah air yang khusus dipersiapkan untuk tim Yu He mendorong mereka terpisah, anggota sekte unsur pertama yang terpecah segera dibunuh oleh Dong Qing dan Ye Wansheng. Anggota sekte elemental ini tidak terlalu kuat. Kedua orang itu bersatu dan membunuhnya tanpa banyak usaha. Namun, setelah Dong Qing dan Ye Wansheng menyingkirkan anggota sekte unsur itu, mereka segera menuju aula utama untuk membantu menahan dua musuh yang bersama Ye Qingxi.
Hewan peliharaan jiwa Ye Qingzi adalah yang paling kuat. Dengan kekuatannya sendiri, dia mampu bersaing dengan ahli muda aliansi jiwa Lu Ying, dan anggota lainnya, yang tidak begitu luar biasa. Ye Qingzi, pada awalnya, sudah dapat menggunakan keuntungan dari posisi untuk mempersulit mereka. Setelah Ye Wansheng dan Dong Qing bergabung, hewan peliharaan jiwa kedua anggota Sekte Elemental dengan cepat dibantai. Kalian habisi dia, biarkan aku memeriksa Chu Chen. Ye Qingzi masih tidak merasa tenang untuk Cumu. Bagaimanapun, Cumu menghadapi yang terkuat dan paling ahli dalam merencanakan, Yu He. Cepat pergi, kalau-kalau pacarmu mengalami kecelakaan. Ye Wansheng menggoda. Ye Qingzi terlalu malas untuk menjelaskan apapun, jadi dia langsung menunggangi binatang hitam istana perang dan berlari menuju ruangan tempat Cumu berada. Aula utama situs lama cukup jauh dari ruangan, dan lorongnya sempit. Ketika Ye Qingzi mengendarai binatang hitam istana perangnya sekitar setengah jalan, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ting, sembunyi. Ye Qingzi berkata pada binatang hitam istana perang menggunakan ingatannya. Bulu hitam binatang hitam istana perang sudah menyatu dengan kegelapan tanpa teknik apapun. Setelah menggunakan teknik itu seperti kemampuan monster serangga rakus untuk menjadi tidak terlihat, menghilang sepenuhnya dalam kegelapan. Berjalan sedikit lebih dalam, Ye Qingzi merasa keadaannya semakin aneh, karena dia sudah bisa mendengar samar-samar suara dua pria yang sedang berbicara. Nak, aku Duan Xinhe telah melakukan banyak kejahatan, tetapi semua orang yang mengenalku dengan baik tahu, aku menepati janjiku. Jika kau melakukan apa yang kuperintahkan, aku hanya akan membunuh satu dari kalian. Sebuah suara aneh terdengar. Mendengar kalimat ini, wajah Ye Qingzi langsung memucat. Dia tidak menyangka Duan Xinhe akan muncul di sini. Pada saat ini, hati Ye Qingzi tidak lagi tenang, karena dengan apa yang dilakukan Cumu terhadap hewan peliharaan budak Duan Xinhe tidak akan melepaskan Cumu apapun yang terjadi. Sehingga Cumu berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dengan situasi yang berhubungan dengan kematian Cumu, bahkan Ye Qingzi tidak dapat menjaga ketenangannya seperti biasa, sisa-sisa terakhir ketenangannya perlahan memudar. Zezeze, lebih baik kau pilih sendiri, aku masih ingin merasakan sedikit keindahan kecil itu. Suara Duan Xinhe terdengar lagi. Ye Qingzi mendengar ini, hatinya semakin kacau. Dia khawatir pada Cumu, dan takut pada ahli kejam seperti Duan Xinhe. Jika kau memikirkan hal seperti itu lagi, aku lebih baik mati bersamamu. Amarah Cumu kembali memuncak. Hahaha, kalau begitu kau sendiri yang memilih mati. Sepertinya gadis itu sangat penting bagimu. Duan Xinhe tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suara-suara itu semakin lama semakin samar. Di posisi Ye Qingzi, dialog mereka tidak dapat terdengar lagi. Ye Qingzi duduk di atas binatang hitam pengadilan perangnya di terowongan gelap. Pada titik ini, di depannya ada jalan setapak. Dia bisa melanjutkan atau mundur. Namun, dia tidak tahu harus memilih apa, sampai kalimat terakhir Cumu. Emosi seperti itu sulit diungkapkan. Saat Cumu dan Duan Xinhe perlahan pergi, emosi Ye Qingzi terasa jelas. Tanpa disadari, garis-garis dingin sudah mengalir di pipinya. Duan Xinhe menepati janjinya. Cumu tidak pernah percaya sedetik pun omong kosong Duan Xinhe. Kenyataannya, Duan Xinhe memang orang yang sangat tidak bisa dipercaya. Jauh di dalam hatinya, dia sangat gelap. Dia sengaja membuat Cumu memilih untuk mengetahui hubungannya dengan Ye Qingzi. Duan Xinhe memiliki kecenderungan menyiksa yang luar biasa, jadi, tidak peduli apakah Cumu dapat membantunya menemukan telur naga atau membantunya melarikan diri. Duan Xinhe akan tetap menangkap Cumu dan Ye Qingzi. Dia tidak akan terburu-buru untuk membunuh Cumu, karena dia ingin melakukan adegan penyiksaan khusus dengan seorang gadis yang penting bagi Cumu, sebuah adegan yang akan membuatnya gila. Pada saat yang sama saat dia menyiksa wanita itu, dia juga akan menyiksa pikiran Cumu. Sekarang, Duan Xinhe sudah tahu bahwa Cumu sangat peduli pada wanita itu, jadi dia mulai memperhitungkan bagaimana cara menjalankan rencananya. Duan Xinhe mempunyai rencana balas dendamnya sendiri yang menyimpang, tetapi Cumu tentu juga mempunyai pikirannya sendiri. Dari sudut pandang Cumu, memilih hidup atau mati untuk dirinya sendiri akan menghasilkan hasil yang sama,
tetapi setiap kali Duan Xinhe memiliki pikiran jahat terhadap Ye Qingzi. Cumu jelas dapat merasakan api yang berkobar membakar di dalam hatinya sendiri. Kecepatan menggali monster serangga rakus Duan Xinhe sangat fenomenal. Tak lama kemudian, Cumu dan Duan Xinhe sudah masuk jauh ke dalam dunia bawah tanah aula utama situs lama. Di bawah aula utama situs lama terdapat segumpal tanah keras yang kerasnya hampir seperti batu. Pada awalnya, monster serangga rakus tahap ke-9 Duan Xinhe menggali dengan mudah, tetapi menjelang akhir, ia menemui kesulitan yang semakin banyak. Untungnya, naga tersembunyi Qian juga tampaknya tidak suka tinggal di bebatuan keras. Setelah monster serangga rakus menggali lebih banyak tanah keras, mereka perlahan menemukan bahwa sutra putih mulai muncul di dalam tanah. Sutra putih semakin banyak jumlahnya. Secara bertahap, penggalian monster serangga rakus menjadi masalah pembersihan lapisan demi lapisan sutra putih. Jeroan Dewa. Saat tanah digali, ujung-ujung jeroan dewa yang bersembunyi di bawah tanah akhirnya menampakkan dirinya. Melihat benang sutra yang tak terhitung jumlahnya, wajah Duan Xinhe berseri-seri karena kegembiraan. Segera memanggil monster serangga rakus lainnya untuk dengan gila menggali kepompong naga putih tebal di luar. Aula utama alamat lama hampir ditinggalkan selama 1000 tahun dan terkubur di bawah tanah. Namun, di bawahnya terdapat ruang hampa. Ruang hampa ini sekarang diambil alih sepenuhnya oleh Jeroan Dewa. Karena kegembiraannya yang tak terkendali, dua monster serangga rakus fase ke-9 milik Duan Xinhe menggali dengan sangat cepat menggali jalan menuju bagian dalam Jeroan Dewa. Memasuki Jeroan Dewa, meskipun tidak ada cahaya, Cumu yang memiliki penglihatan malam, tetap melihat pemandangan paling luar biasa. Inard of Agat ini tidak segila yang ada di Prison Island, yang meliputi seluruh hutan. Jeroan Dewa ini hanya berdiameter sekitar 2 km namun, secara relatif, tidak ada hewan peliharaan jiwa lain yang dapat menciptakan pemandangan yang begitu megah. Tidak heran banyak peneliti memberi nama Jeroan Dewa pada ancaman sutra yang tak terhitung jumlahnya yang diciptakan oleh metamorfosis naga tersembunyi. Ini memang seperti organ putih besar. Jauh di dalam organ, orang bisa melihat banyak pembuluh darah seperti benang sutra putih yang saling bersilangan. Beberapa yang lebih tebal menciptakan struktur seperti pilar besar yang seperti tulang yang menopang tubuh. Namun, di dalam pembuluh darah dan tulang, ada benang sutra tipis yang menciptakan urat dan otot bagian dalam kehidupan. Cumu pernah berpikir, jika ruang seperti itu diperluas tanpa batas, apakah itu akan menjadi dunia khusus tersendiri? Akankah organisme yang tak terhitung jumlahnya yang beradaptasi dengan ekosistem seperti itu hidup di sini dan menciptakan ekologi hewan peliharaan yang istimewa? Bab 273, Dunia Bawah Tanah, Isi Perut Dewa Bagian 2. Benar-benar luar biasa, dunia ini adalah bangunan yang begitu sempurna, hanya hewan peliharaan seperti naga tersembunyi Qian yang dapat menciptakannya. Duan Xinhe berseru memuji. Pujiannya mengandung keserakahan yang paling mutlak. Meskipun Cumu pernah melihat jeroan dewa yang sangat besar sebelumnya, memasukinya lagi tetap saja mengejutkan. Sejak meninggalkan pulau penjara hingga sekarang, sudah sekitar 1 tahun. Tahun ini, Cumu tidak menghentikan kerja kerasnya yang tak henti-hentinya terhadap hewan peliharaan jiwanya. Dia juga terus menapaki jalan seorang ahli, tetapi bahkan sekarang, dia masih merasa seperti setahun yang lalu saat menghadapi makhluk yang benar-benar kuat. Dibandingkan dengan kekuatan makhluk seperti naga tersembunyi Empyrean Qian, hewan peliharaan jiwa Cumu masih terlalu tidak berarti. Nak, apakah kau benar-benar ingin mendapatkan telur naga tersembunyi Qian? Kata Duan Xinhe dengan penuh semangat. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Jawab Cumu. Aliansi jiwa telah mengendalikan naga tersembunyi Empyrean Qian selama bertahun-tahun dan telah memiliki banyak telur naga yang terpisah. Sedangkan bagi mereka yang memperoleh telur-telur ini dan memeliharanya menjadi naga tersembunyi dewasa, semuanya adalah hegemon dari alam hewan peliharaan jiwa. Langke dari aliansi jiwa adalah jenderal kota di bawah langit dan bahkan belum berusia 30 tahun dan telah melangkah ke puncak alam hewan peliharaan jiwa. Dia memangku posisi penguasa kerajaan Kaisar Selatan di wilayah selatan, hahaha. Selama aku dapat memperoleh 1 telur naga, aku juga akan dapat dengan cepat menjadi seseorang dari peringkat itu. Sebentar lagi,
Aku akan dapat mencapainya segera, kata Duan Xinhe dengan nada gila. Jelas, Duan Xinhe benar-benar ingin mendapatkan telur naga tersembunyi dan terlebih lagi telah memasuki kondisi gila. Saat mereka berjalan lebih dalam ke dalam jeroan dewa, Duan Xinhe tidak berhenti berbicara. Dia tidak menutupi keserakahan yang dimilikinya terhadap telur naga tersembunyi dan membocorkannya sepenuhnya. Itu seperti sesuatu yang telah dia sembunyikan selama bertahun-tahun akhirnya terungkap, itu seperti sesuatu yang telah dia kejar sepanjang hidupnya akhirnya membuahkan hasil. Cumu masih memiliki telur naga Empyrean Qian Hidden Dragon yang terpisah di cincin hewan peliharaan jiwanya, tetapi selain dari selaput luar telur yang akan terkelupas dari waktu ke waktu. Tidak ada tanda-tanda akan menetas. Cumu bahkan merasa bahwa telur naga tersembunyi yang terpisah dari Empyrean Qian Hidden Dragon tidak akan menetas, dan akan selamanya tetap dalam kondisi tersebut. Jika seperti yang dikatakan Duan Xinhe, memiliki telur naga tersembunyi akan memungkinkan seseorang menjadi ahli yang dihormati di seluruh alam hewan peliharaan jiwa. Kemudian, dia hanya perlu melepaskan diri dari krisis kali ini dan menemukan metode untuk menetaskan telur naga tersembunyi Empyrean Qian di tangannya. Selanjutnya, setelah perlahan-lahan memelihara pertumbuhannya, dia akan berdiri di alam tertinggi dan menjadi orang yang tangguh. Mewujudkan mimpinya untuk melangkah ke puncak alam hewan peliharaan jiwa. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Di atas distrik Western Street, sebuah makhluk besar berputar di atas lapisan awan. Awan dan kabut melingkarinya, tetapi sebuah tubuh yang perkasa dan kuat dapat terlihat. Ini adalah binatang berbulu putih bersalju dengan 3 kepala dan sayap berbulu putih seperti awan. Bentuknya setengah seperti singa yang ganas namun juga memiliki tubuh yang panjang dan kokoh. Bulu-bulunya yang putih bersih menyisir sayapnya yang besar dan memanjang ke bawah tubuhnya yang merupakan gabungan dari tipe sayap dan tipe binatang. Bulu-bulunya terus berlanjut sampai ke kakinya di mana kakinya membentuk beberapa pedang bulu yang sangat megah dan agung. Tanpa diragukan lagi, ini adalah Soul Pet tingkat tinggi. Ia bagaikan seorang tiran yang menduduki wilayahnya saat ia terbang di udara. Tidak ada Soul Pet lain yang dapat dibandingkan dengannya. Di atas hewan peliharaan jiwa ini berdiri seorang pelatih hewan peliharaan jiwa setengah baya. Pelatih hewan peliharaan jiwa ini kebetulan adalah Xiao Ren dari Aliansi Jiwa, yang merupakan pemimpin dari 8 orang. Usia Xiao Ren belum melewati 40 tahun, tetapi kekuatannya masih jauh lebih kuat daripada banyak pelatih Soul Pet generasi lama. Ketika dia masih muda, dia juga layak menyandang gelar ahli puncak generasi muda dan sekarang di usianya ini, dia telah melampaui 1 generasi ahli. Apakah orang-orang dari Sekte Elemental itu sudah mendapatkan berita tentang Duan Xinhe? Tatapan Xiao Ren menatap kosong ke seluruh distrik jalan. Binatang berkepala 3 berbulu di bawah Xiao Ren memiliki kemampuan terbang yang sangat hebat. Banyak hewan peliharaan jiwa akan merasa sangat sulit untuk terbang di atas 3000 meter di udara, namun bagi binatang berkepala 3 berbulu ini hanyalah awal dari kemampuan terbang. Baik, Senior Xiao, haruskah kita menunggu di sini atau langsung turun ke bawah? Tanya seorang pelatih hewan peliharaan jiwa aliansi jiwa yang ada di sebelahnya. Ayo turun, jangan buang waktu, kata Xiao Ren. Setelah berbicara, ia memerintahkan binatang berbulu berkepala 3 itu untuk menukik ke bawah. Sayap binatang berkepala 3 berbulu itu sedikit terlipat, dan tubuhnya tiba-tiba turun dari awan. Bulu-bulunya yang putih berkibar melawan angin kencang saat jatuh dari langit yang luas. Penampilan perkasa ini membuat yang lain merasa sangat agresif. Ia turun dari ketinggian 3000 meter dengan sangat cepat dan saat mendarat. Aliran udara yang tak tertandingi kuatnya menyelimuti area sekitar 100 km di sekitar binatang berbulu berkepala 3 itu, keagungannya sungguh mengagumkan. Xiao Ren. 5 ahli generasi parubaya Sekte Elemental berencana memasuki bawah tanah untuk mencari Duan Xinhe, tetapi tidak menyangka Xiao Ren dari Aliansi Jiwa tiba-tiba muncul di sini. Kelima ahli Sekte Elemental telah memanggil hewan peliharaan jiwa tunggangan mereka yang kuat, namun di hadapan binatang berkepala 3 berbulu, mereka menampakkan ekspresi ketakutan yang jelas. Tinggalkan tempat ini, Xiao Ren menunggangi binatang buas berkepala 3 berbulu, dan dia menggunakan tatapan dingin untuk menyapu kelima ahli Sekte Elemental. Atas dasar apa kau menyuruh kami pergi?
kata seorang ahli yang menunggangi teror Wolf fase ke-9 dengan marah. Kata-kata Xiao Ren memiliki makna yang jelas di baliknya. Dia pasti telah memperoleh berita tentang keberadaan Duan Xinhe di sini. Dan dia menyuruh yang lain meninggalkan tempat ini jelas karena dia hanya ingin mendapatkan manfaat dari telur naga tersembunyi. Bagaimana mungkin para ahli sekte elemental ini membiarkannya melakukan itu? Atas dasar apa? Xiao Ren tertawa arogan. Seolah-olah memahami maksud tuannya, binatang berkepala 3 berbulu yang sangat besar itu perlahan berjalan menuju ke arah 5 ahli sekte elemental. Ketiga kepalanya terangkat tinggi ke udara dan keenam matanya dengan dingin menatap ke bawah kelima hewan peliharaan jiwa yang pada dasarnya tidak berada pada level yang sama. Tiba-tiba, mulut-mulut ganas di ketiga kepalanya terbuka dan seketika, 3 semburan energi dahsyat melesat keluar dari ketiga kepalanya. Semburan energi itu menjadi kobaran api yang dahsyat, angin dingin yang menggigit dan tirani, dan meteor yang bergemuruh. Ketiga bentuk energi itu sebenarnya tidak menimbulkan kekuatan penghancur yang sesungguhnya, tetapi mereka secara mengerikan mengitari lingkungan sekitar para pelatih hewan peliharaan jiwa ini. Aura dari ketiga energi yang kuat itu menyerang mereka dan hewan peliharaan jiwa mereka, menyebabkan mereka merasakan gelombang ketakutan yang misterius. Orang-orang Soul Alliance benar-benar sangat hebat. Ayo pergi. Kekuatan elemental sek tidak mampu bersaing dengan Soul Palace, Nightmare Palace, Soul Pet Palace dan yang lainnya. Kelima ahli ini tahu bahwa bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka mungkin bukan lawan Xiao Ren dan hanya bisa menelan keluhan mereka ke dalam perut mereka. Bab 274, Reproduksi Terpisah, Naga Tersembunyi Qian. Di dalam isi perut seorang dewa. Baiklah, sekarang kau harus memberitahuku bagaimana cara mendapatkan telur naga tersembunyi Qian. Tatapan mata Duan Xinhe berubah dingin. Saat ini, Cumu dan Duan Xinhe telah mencapai pusat dari jeroan dewa. Karena masih berupa kepompong serangga yang sangat besar yang terkubur dalam banyak benang serangga yang berkibar, ia seperti melayang-layang di jeroan dewa. Perasaan yang luar biasa ini benar-benar memberi orang aura yang menekan. Aku akan naik, kamu tunggu di sini. Cumu mengangkat kepalanya, dan menatap kepompong serangga besar itu sambil berbicara kepada Duan Xinhe. Mata Duan Xinhe memperlihatkan sedikit ketidakpercayaan. Apakah kau pikir aku bisa lari dari hewan peliharaan jiwamu di tempat seperti ini? Kata Cumu. Aku akan meminta anak-anakku untuk ikut denganmu, kata Duan Xinhe. Sambil berbicara, dia menyuruh binatang serangga rakus yang tak terlihat untuk mengikuti di belakang Cumu. Cumu tidak mengatakan apa-apa dan perlahan melompat, sedikit demi sedikit, dia merangkak naik ke puncak kepompong raksasa itu. Duan Xinhe tidak mengikutinya. Dia berani memasuki bagian dalam tubuh dewa, tetapi dia tidak berani menghadapi naga tersembunyi Qian dewasa. Itu sama saja dengan bunuh diri, jadi Duan Xinhe menjaga jarak tertentu dengan kepompong serangga raksasa itu. Pada saat yang sama, dia membuat monster serangga rakus lainnya mempertahankan keadaan tak terlihatnya. Cumu dengan cepat melompat ke atas kepompong serangga raksasa itu. Tentu saja, dia bisa merasakan monster serangga rakus yang tak terlihat di sampingnya. Bau busuknya tampaknya tertutupi oleh aura naga tersembunyi milik naga tersembunyi Qian. Cumu berdiri di puncak dan mencoba menggunakan ingatan jiwanya untuk memasuki kepompong serangga raksasa itu. Ia ingin tahu seperti apa keadaan naga tersembunyi Empyrean Qian saat ini. Kepompong serangga adalah lapisan pertahanan yang paling sempurna. Kepompong itu juga memiliki sedikit penghalang energi mental. Cumu segera menyadari bahwa tampaknya sangat sulit bagi ingatan jiwanya untuk memasuki kepompong serangga. Dengan demikian, akan sangat sulit pula untuk berkomunikasi dengan naga tersembunyi Empyrean Qian. Demi mengulur waktu, Cumu sengaja berjalan di atas kepompong besar itu guna mencari tempat menaruh ingatan jiwanya dan agar tidak membuat Duan Xinhe curiga. Bocah, apa kau menemukan sesuatu? Jangan coba-coba mempermainkanku, kalau tidak aku akan langsung merobek perutmu. Duan Xinhe menggunakan ingatan jiwa untuk mengancamnya dengan dingin. Naga tersembunyi Qian adalah naga tersembunyi Qian. Jika begitu mudah untuk mendapatkan telur naga tersembunyi, maka bukankah itu sama saja dengan hewan peliharaan jiwa tingkat pelayan? Jangan khawatir, biarkan aku menemukan lokasi itu, kata Cumu.
Cumu teringat kembali saat ia berada di dalam tubuh dewa di pulau tahanan dan menggunakan ingatan jiwa untuk berkomunikasi dengan naga tersembunyi Empyrean Qian. Ini berarti pasti ada titik di kepompong serangga besar itu yang dapat ia gunakan untuk mengerahkan kekuatan mentalnya. Teman kecil, jangan tidur lagi. Cepat bangun dan bantu aku, tidakkah kau lihat aku dalam masalah besar? Jangan seperti terakhir kali ketika aku hampir dibunuh oleh bajingan keluarga yang sebelum kau keluar. Cumu berdoa dalam hati sambil mencari. Cumu hanya bisa mengandalkan naga tersembunyi biru langit untuk membunuh seseorang seperti Duan Xinhe. Jika dia ingin hidup, dia harus menemukan cara untuk terhubung dengan naga tersembunyi biru langit. Tuan muda, apa yang sedang kau lakukan? Bukankah kau baru saja mempersembahkan hidupmu pada neraka? Bahkan jika naga tersembunyi Qian muncul dari kepompong dan membunuh Duan Xinhe, kau tidak akan bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Suara Litua bergema di benak Cumu. Aku tahu, aku sedang mencari tempat untuk menuangkan kenangan jiwaku ke dalam kepompong serangga ini sekarang. Apakah kau tahu di mana itu? Tanya Cumu. Bagaimana aku tahu? Tuan muda, menurutku, kau harus mencoba berubah menjadi setengah iblis dan melarikan diri ke daratan secepat mungkin. Hanya dengan cara ini kau akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kata Litua. Litua, mengapa aku merasa jeroan dewa ini agak aneh? Tanya Cumu. Entah mengapa, Cumu merasa isi perut dewa yang dilihatnya di pulau tahanan agak berbeda dengan yang ini. Warna sutra putihnya tampak tidak begitu murni dan bercampur dengan sedikit warna biru kehijauan. Selain itu, bentuk kepompong serangga itu sedikit berbeda dengan yang dilihatnya di pulau tahanan. Kau bicara seolah kau telah melihat isi perut dewa, kata Litua. Sampah, cepat beritahu aku informasi yang berhubungan dengan isi perut dewa, kata Cumu. Jeroan dewa adalah metode hibernasi khusus dari naga tersembunyi. Itu dapat dianggap sebagai salah satu fenomena paling spektakuler di seluruh dunia hewan peliharaan jiwa, kata Cumu. Lalu apakah akan ada perbedaan setiap kali berubah menjadi isi perut dewa? Tanya Cumu. Tidak, isi perut dewa yang diciptakan oleh naga tersembunyi akan sama dari lahir sampai mati, satu-satunya pertanyaan adalah seberapa besar ukurannya. Para sarjana menyebut isi perut dewa yang bentuknya tetap sama dari lahir sampai mati ini sebagai tanda naga. Banyak sarjana dan sarjana kuno bahkan dapat menemukan isi perut dewa dari catatan dokumen kuno, atau bahkan melalui deskripsi isi perut dewa dari orang lain. Mereka menemukan naga tersembunyi Qian mana yang sedang mengalami kepompong di sana. Jadi, jika Anda pernah melihat isi perut dewa sebelumnya, dan jika Anda menemukan bahwa isi perut dewa saat ini berbeda, maka itu berarti yang Anda lihat adalah naga tersembunyi Qian yang berbeda, kata Litua. Naga tersembunyi Qian yang berbeda. Mungkinkah ada banyak jenis naga tersembunyi Qian? Cumu langsung merasa terkejut. Apa kau tidak ingat orang-orang yang Duan Xinhe sebutkan tadi? Bukankah mereka adalah pelatih hewan peliharaan yang memiliki naga tersembunyi Qian? Mereka semua adalah orang-orang yang telah memperoleh naga tersembunyi Qian yang dipisahkan dari telur naga tersembunyi, kata Litua. Semakin tinggi peringkat Soul Pet, semakin rendah kemampuan berkembang biaknya, kan? Mengapa seekor Empyrean Qian Hidden Dragon dapat menghasilkan begitu banyak keturunan? Bukankah ini akan merusak keseimbangan di dunia Soul Pet? Tanya Cumu. Kau tidak mengerti. Pertama, naga tersembunyi Qian Empyrean berbeda dari naga tersembunyi Qian, kata Litua. Berbeda, bukankah Qian Hidden Dragon mengacu pada Empyrean Qian Hidden Dragon? Cumu menunjukkan ekspresi bingung. Tentu saja tidak. Naga tersembunyi Empyrean Qian adalah naga tersembunyi Empyrean Qian dan naga tersembunyi Qian adalah naga tersembunyi Qian. Bagaimana aku harus mengatakannya? Naga tersembunyi Empyrean Qian itu unik dan tak tertandingi, dan tidak berjenis kelamin jantan atau betina. Perkembangbiakannya dilakukan melalui membelah diri. Setelah itu, ia memisahkan keturunannya, dan bagian ini mirip dengan banyak hewan peliharaan jiwa berjenis serangga. Namun, yang unik adalah bahwa keturunan dari banyak hewan peliharaan jiwa tipe serangga adalah hewan peliharaan yang melekat, keturunan garis keturunan, dan keturunan yang terpisah. Ini dikategorikan menjadi reproduksi tipe langsung, reproduksi yang melekat, dan reproduksi yang terpisah.
Metode reproduksi naga tersembunyi Empyrean Qian adalah metode reproduksi yang terpisah. Tentu saja, jumlah reproduksi terpisah dari Empyrean Qian Hidden Dragon tidak seseram Soul Pet spesies semut. Bagaimanapun juga, spesies naga adalah spesies naga, dan mereka kuat dan tak tertandingi, namun, mereka buruk dalam bereproduksi. Yang disebut reproduksi terpisah adalah mengonsumsi kekuatan hidup seseorang untuk menciptakan kehidupan baru. Kehidupan ini biasanya satu atau dua tingkat lebih rendah dari yang asli. Misalnya, hewan peliharaan jiwa spesies semut tingkat komandan yang bereproduksi terpisah, akan menghasilkan hewan peliharaan jiwa yang pastinya berperingkat prajurit atau pelayan. Naga tersembunyi Qian Empyrean juga seperti ini, dan keturunan yang dipisahkannya semuanya disebut naga tersembunyi Qian, bukan naga tersembunyi Qian Empyrean. Naga tersembunyi Qian Empyrean dapat dianggap sebagai ibu dan ayah dari naga tersembunyi, dan pangkatnya jauh lebih tinggi daripada naga tersembunyi Qian. Naga tersembunyi Qian yang dimiliki para ahli aliansi jiwa itu semuanya adalah keturunan tingkat rendah dari naga tersembunyi Qian Empyrean. Kata-kata Outli tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh Cumu. Tidak heran mengapa tidak ada ahli di Soul Alliance yang mampu mengendalikan Empyrean Qian Hidden Dragon. Ternyata Qian Hidden Dragon yang terpisah ini memiliki peringkat yang jauh lebih rendah daripada Empyrean Qian Hidden Dragon. Kalau begitu, Pak Tuali, benda di dalam kepompong serangga itu kemungkinan besar bukan naga tersembunyi Empyrean Qian. Tanya Cumu. Tentu saja tidak. Awalnya aku terjerumus ke dalam kesalahan ini karenamu, dan mengira bahwa naga tersembunyi Qian di kota Li adalah naga tersembunyi Qian Empyrean. Menurutku, itu seharusnya adalah naga tersembunyi Qian yang sangat kuat. Lagi pula, jika itu adalah naga tersembunyi Qian Empyrean sejati, kota Li tidak akan bisa selamat sekarang. Selain itu, akan sulit bagi siapapun di kota Li, termasuk penguasa kerajaan Li untuk melukai naga tersembunyi Qian Empyrean. Menurutku, naga tersembunyi Qian ini kemungkinan besar adalah makhluk yang dipisahkan pada tahap awal setelah dikendalikan oleh aliansi jiwa. Setelah bertahun-tahun tumbuh, ia menjadi makhluk yang sangat kuat sebelum secara khusus meninggalkan sarangnya untuk terbang ke dunia manusia untuk menemukan ibunya, kata Li tua. Naga tersembunyi Qian yang kuat yang tumbuh begitu kuat dengan sendirinya. Cumu tertawa getir. Jika ini bukan naga tersembunyi Qian Empyrean, lalu bagaimana dia bisa terhubung dengan orang besar di dalam? Bagaimanapun, naga tersembunyi Qian Empyrean mengenalinya, sementara naga tersembunyi Qian dewasa ini mungkin tidak. Si. Saat Cumu sedang dalam kondisi canggung, monster serangga rakus yang ada di sebelahnya mengeluarkan suara yang sangat sulit didengar, yang menyebabkan Cumu merasakan bulu kuduknya merinding. Cumu tahu bahwa Duan Xinhe sedang mendesaknya. Jika dia tidak membawa sesuatu yang berarti, Duan Xinhe mungkin akan langsung membunuhnya. Sepertinya aku hanya bisa mensubscribe channel Novel Donghua dan mengerahkan seluruh kemampuanku. Hati Cumu hancur. Di hadapan lawan sekuat Duan Xinhe, hanya dengan berubah menjadi setengah iblis dia hampir tidak akan mampu melawannya. Dia harus berusaha melarikan diri ke permukaan tanah agar selamat. Cumu menutup matanya dan mulai berkomunikasi dengan White Nightmare di dalam ruang hewan peliharaan jiwa. White Nightmare sama sekali tidak mau hadir, tetapi tetap harus menyesuaikan diri dengannya. White Nightmare memang keras kepala, tetapi ia tidak ingin ada yang memberinya kekuatan jiwa yang lezat lagi. Api iblis putih muncul dari dalam tubuh Cumu. Sial. Tiba-tiba, suara yang sangat familiar terdengar dari dalam kepompong serangga dan terkirim ke dalam pikiran Cumu. Mendengar suara itu, mata Cumu langsung berbinar karena naga tersembunyi Qian di dalam kepompong serangga tengah berusaha berkomunikasi dengannya. Bab 275. Perlombaan melawan waktu. Sasha. Suara naga tersembunyi Qian sama seperti suara serangga Qian kecil di masa lalu. Hal ini dengan mudah membuat Cumu teringat kembali pada serangga kecil bermata besar yang tidak memiliki ingatan dan tidak berdaya itu. Daya ingat Cumu kini semakin kuat, dan ia semakin mahir dalam bahasa binatang. Ia bisa menebak apa yang ingin disampaikan serangga Qian kecil itu kepadanya. Suara batin naga tersembunyi berwarna biru kehijauan itu tidak menunjukkan permusuhan. Itu seperti semacam pengakuan. Namun,
Cumu tidak mengerti mengapa naga tersembunyi berwarna biru kehijauan ini menyetujuinya. Persetujuan seperti itu tampaknya sepenuhnya berdasarkan naluri. Tuan muda, apakah Anda pernah bertemu dengan naga tersembunyi berwarna biru kehijauan lainnya dan memiliki hubungan yang baik dengannya? Pada saat ini, suara Li Tua terdengar. Cumu mengangguk. Naga tersembunyi Qian memiliki sistem interaksi khusus. Biasanya, jika Anda mendapatkan persetujuan dari satu naga tersembunyi Qian, maka aura Anda akan mendapatkan kesan yang baik dari naga tersembunyi Qian lainnya. Namun, Tuan muda harus tetap waspada. Memiliki kesan yang baik tidak berarti itu tidak akan merugikan Anda, kata Li Tua. Dengan apa yang dikatakan Li Tua, Cumu akhirnya mengerti. Agaknya naga tersembunyi Qian Empyrean meninggalkan bau padanya yang masih ada, dan naga tersembunyi Qian lainnya menciumnya dan, melalui hubungan khusus mereka, membangun kepercayaan naluriah padanya. Naga tersembunyi Qian, aku punya monster serangga rakus yang tak terlihat di sampingku. Di bawah kepompong itu ada pelatih hewan peliharaan jiwa. Mereka menginginkan telurmu. Cumu menggunakan ingatannya untuk menyampaikan informasi ini ke dalam kepompong. Sashasha. Naga tersembunyi Qian segera mengirimkan serangkaian informasi yang hanya setengah dipahami oleh Cumu. Cumu samar-samar dapat mengetahui bahwa naga tersembunyi Qian bertanya bagaimana dia bisa berhubungan dengan naga tersembunyi Qian Empyrean. Dan mengapa dia memiliki tanda naga tersembunyi Qian yang khusus. Sedangkan monster serangga rakus dan Duan Xinhe, naga tersembunyi Qian tampaknya sama sekali tidak mempedulikannya. Aku bertemu dengan naga tersembunyi biru langit di pulau penjara. Saat itu, untuk menghindari kejaran orang lain, ia menjadi serangga biru kecil yang tak berdaya dan tak punya ingatan yang bersembunyi di dekatku. Cumu mulai menceritakan pertemuannya dengan naga tersembunyi biru langit. Juga menyebutkan hubungan aneh antara naga tersembunyi biru langit dan Mosie. Sashasha. Naga tersembunyi Qian mengucapkan serangkaian kata lain, yang membuat Cumu harus merenungkannya sebentar sebelum memahami dasar-dasarnya. Saat ini, orang di sampingku ingin membunuhku. Jika kau masih butuh waktu sebelum benar-benar meninggalkan cangkangmu, maka aku dalam bahaya besar, kata Cumu. Sashasha. Aku akan mencoba, tetapi sebaiknya kau cepat, karena aku bukan lawan yang sepadan dengannya, kata Cumu. Ketika Cumu berkomunikasi dengan naga tersembunyi Qian, Duan Xinhe sudah tidak sabar menunggu. Dia sendiri telah melompat ke kepompong serangga dan menatap Cumu dengan dingin, perlahan-lahan memperlihatkan niat membunuh yang mengerikan. Nak, aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Katakan padaku cara mendapatkan telur naga tersembunyi Qian sekarang, atau aku akan menyuruh anak-anakku untuk membunuh gadis di tempat lama sekarang juga, kata Duan Xinhe. Aku baru saja mengirimkan ingatanku, naga tersembunyi Qian masih tertidur. Ayo turun, ada titik lemah pada kepompong serangga. Jika kita masuk dari sana, kita bisa mendapatkan telur naga tersembunyi. Masuk, Heng, kau pikir aku bodoh? Jika aku membangkitkan naga tersembunyi Qian ini, bukankah aku harus mati bersamamu? Kata Duan Xinhe. Aku akan masuk, oke, kata Cumu. Bagus. Kepompong serangga adalah pertahanan terkuat naga tersembunyi Qian. Pertahanan ini tidak memiliki celah apapun dalam baju besinya. Titik lemah yang dibicarakan Cumu telah dibuat-buat. Dia hanya mencoba untuk sedikit membuang waktu. Setelah melompat turun dari kepompong serangga, Cumu sengaja mengatakan serangkaian hal lain tentang naga tersembunyi Qian yang didengarnya dari Li Tua, dan secara acak memilih tempat yang bagus. Di sini, kau yakin? Tanya Duan Xinhe. Ya, benar, cakar monster serangga rakusmu bahkan lebih tajam. Cobalah untuk merobeknya, namun, jangan gunakan teknik, itu bisa membangunkan naga itu, kata Cumu. Duan Xinhe tetap curiga namun mempercayai perkataan Cumu dan menyuruh monster serangga rakusnya untuk mulai mengacak-acak lokasi kepompong serangga tersebut. Lapisan terluar kepompong serangga adalah sutra kepompong setengah padat. Sutra ini lembut tetapi sulit dipotong. Cakar monster serangga rakus tahap ke-9 sudah berada di level ke-9, tetapi tanpa teknik apapun, ia hanya bisa merobek beberapa helai secara simbolis. Nah, inikah titik lemah yang kau bicarakan? Duan Xinhe segera melihat masalahnya,
matanya menyala-nyala karena marah karena dibohongi. Cumu sudah menjauhkan diri dari Duan Xinhe. Api iblis putih diam-diam membakar tubuhnya. Apa? Kau ingin melarikan diri? Duan Xinhe mulai tertawa dingin, matanya menembakkan belati es. Cumu memang hendak berubah menjadi setengah iblis, namun, yang menakutkan adalah, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Monster serangga rakus tahap ke-9 kedua. Hati Cumu menjadi dingin. Dia bisa merasakan keberadaan organisme itu sekarang, dan jika dia bergerak sedikit saja, tenggorokannya pasti akan terkoyak olehnya. Keadaan setengah iblis juga membutuhkan waktu yang singkat. Cumu tidak menyangka bahwa Duan Xinhe begitu berhati-hati. Dia telah diam-diam menggerakkan monster serangga rakus tahap ke-9-nya ke depan. Kau selalu mempermainkanku, kan? Aku sudah mengetahuinya sejak lama, kata Duan Xinhe dengan nada dingin. Jantung Cumu sudah berdebar sangat kencang. Niat membunuh Duan Xinhe sangat kuat. Mungkin di detik berikutnya, dia akan mati. Perasaan hampir mati seperti ini adalah sesuatu yang jarang dialami Cumu di masa lalu, terutama yang disebabkan oleh monster serangga rakus tak terlihat tahap ke-9. Pikiran Cumu berputar cepat. Dia harus tetap tenang, dia harus memaksa dirinya untuk tetap tenang. Jika dia menunda lebih lama lagi, naga tersembunyi Qian akan keluar dari cangkangnya. Kematian mungkin akan terjadi di saat berikutnya, tetapi Cumu harus menundanya apapun yang terjadi. Cumu tidak mau mati begitu saja seperti ini. Aku akan menunjukkan satu hal terakhir kepadamu. Melihat hal ini, kamu akan tahu aku tidak mempermainkanmu. Akhirnya, Cumu berbicara. Jika tidak dalam situasi seperti ini, Cumu pasti tidak akan membuat keputusan seperti itu. Kau pikir aku masih akan percaya omong kosongmu? Apa kau akan mengeluarkan cangkang telur naga tersembunyi Qian selanjutnya? Duan Xinhe mengejek. Telur naga tersembunyi Qian, kata Cumu dengan berat. Telur naga tersembunyi Qian, selain menggunakannya untuk menunda kematiannya, Cumu benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain. Tentu saja, Cumu tahu bahwa, bahkan jika dia memberikan telur naga tersembunyi Qian di dalam cincin spasialnya kepada Duan Xinhe, dia tetap akan mati pada akhirnya. Tentu saja, memamerkan telur naga tersembunyi Qian berarti menunda waktu sebanyak mungkin. Konyol, kamu yang membawa telur naga tersembunyi Qian. Sepertinya kamu benar-benar membuatku terlihat seperti orang bodoh yang mudah ditipu. Wajah Duan Xinhe berubah. Pada saat ini, tatapan mata yang penuh dengan niat membunuh datang dari Duan Xinhe langsung ke hati Cumu, menyebabkan hati Cumu menjadi sedingin es. Lihat sendiri, Cumu menarik napas dalam-dalam dan, setelah menenangkan dirinya, dia membuka cincin spasialnya dan dengan hati-hati menarik telur yang telah dibelah oleh naga tersembunyi Empyrean Qian. Telur naga Qian itu seukuran 2 telapak tangan Cumu. Telur itu bahkan lebih berat daripada banyak batu berdensitas tinggi. Dari luar, telur itu tampak seperti kerikil Qian yang ditutupi lapisan kulit ular Qian, memperlihatkan aroma khusus naga tersembunyi Qian. Ini adalah, Duan Xinhe terdiam sejenak, tampak sangat terkejut melihat telur naga tersembunyi Qian di tangan Cumu. Kemampuan membedakan Duan Xinhe sangat kuat. Dari bentuk luar telur hewan peliharaan jiwa hingga aura khususnya, Duan Xinhe dapat langsung menilai keasliannya. Jadi saat Cumu mengeluarkan telur naga tersembunyi Qian, Duan Xinhe pun terdiam. Gelombang kegembiraan mulai menghantam hati Duan Xinhe. Pada saat ini, Duan Xinhe bahkan lupa bertanya bagaimana Cumu bisa memilikinya. Tangannya yang gemetar sudah terulur untuk mencoba mengambilnya dari Cumu. Cumu memegang telur naga tersembunyi Qian, namun hatinya terasa seperti sedang kejang-kejang. Ini adalah telur yang telah dibelah oleh naga tersembunyi Qian Empyrean. Itu adalah simbol kepercayaan penuh dari naga tersembunyi Qian Empyrean. Namun, Cumu menggunakan kepercayaan ini sebagai imbalan atas perpanjangan hidupnya yang singkat. Tindakan seperti itu jelas membuat hati Cumu berduka. Duan Xinhe sudah mengulurkan tangannya. Tangan itu perlahan-lahan mengusap telur naga itu. Mata kuningnya berseri-seri karena kegembiraan, seolah-olah dia ingin memakan telur naga tersembunyi itu utuh. Kegembiraan, keserakahan, dan keinginan untuk memiliki ditunjukkan sepenuhnya. Sisi-sisi. Tepat saat Duan Xinhe hendak membawa telur naga tersembunyi,
monster serangga rakus di belakang Cumu mengeluarkan serangkaian suara peringatan. Reaksi Duan Xinhe sangat cepat. Pandangannya langsung tertuju ke arah yang ditunjukkan hewan peliharaan jiwanya. Reaksi Cumu bahkan lebih cepat. Tidak peduli apakah dia bisa menghabisi setengah iblisnya dalam waktu sesingkat itu, Cumu harus segera melarikan diri. Hau! Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari belakang punggung Cumu. Segera setelah itu, dari kegelapan, seekor hewan peliharaan jiwa yang agung yang ditutupi bulu hitam melompat keluar. Tubuhnya menjadi kabur hitam, menghantam monster serangga rakus di belakang Cumu dengan keras. Monster serangga rakus tahap ke-9 tidak mendeteksi organisme ini yang juga dapat menyatu dengan kegelapan. Ukurannya yang kecil membuatnya langsung terlempar oleh hewan peliharaan berjiwa hitam. Cumu, cepat! Suara khawatir seorang gadis dengan cepat terdengar di dunia mental Cumu. Kingxi, Cumu awalnya merasa senang, tetapi kemudian segera diikuti oleh kekhawatiran. Namun, dia tidak bisa banyak berpikir sekarang, karena dia segera melafalkan mantra. Hantu perpindahan. Api iblis putih tiba-tiba muncul dari bawah kaki Cumu. Api ini sudah memancarkan efek membakar jiwa yang jelas. Ketika Duan Xinhe hendak mengendalikan Cumu secara mental, karena tindakan tiba-tiba Ye Qingzi, ketika dia melepaskan ingatan jiwanya. Dia dengan jelas merasakan kekuatan membakar jiwa dari api iblis putih. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.